Yo, halo, welcome back kembali lagi dengan More Gaming. Kali ini kita akan nge-push divisi lagi ya teman-teman. Kita masih di divisi 3 dan kita akan nge-push terus dan kita bertemu dengan lawan yang cukup di atas kita. Namun kita lihat saja nanti siapa yang menang. Untuk formasi seperti biasanya kita masih menggunakan formasi 4-2-2-2 dengan gaya bermain serangan balik cepat. Lalu untuk lini depan kita percayakan dengan Diego Forlan dan Harry Kane. Lalu untuk musuh nampaknya pemainnya legend-legend, ada Rummenigge, Ronaldo Gaucho, dan lain-lain. Tapi kita lihat saja apakah bisa berbicara banyak atau tidak melawan Mawar Gaming. Oke, untuk tampilan awal gamenya untuk updatean kali ini cukup menarik dan kita bermain di kandang jadi otomatis stadion yang dipakai stadion milik kita. Sebelumnya kita sudah ada sebelumnya kita sudah update untuk settingan stadionnya kita gunakan warna biru agar lebih enak dipandang saja. Untuk cara cornernya ada sedikit perubahan. Jadi tidak seperti yang kemarin. Oke, di sini ada Forlan. Bola muntah kepada Van Buten. Oke, ada tendangan roket dari Van Buten. Cukup mudah saja, teman-teman. 1-0 untuk keunggulan Mawar Gaming. Kita unggul 1-0 di menit keempat ini ya, teman-teman. Ya, untuk yang saya jelaskan tentang cara corner itu yang ada sedikit berubah. Jadi untuk corner dari yang sebelumnya arahnya itu untuk arah titik jatuh bolanya itu belum tahu. Tapi kali ini dari arah pertama garis yang menempel pemain sampai titik yang menjadi titik jatuh bola itu ada full garis, teman-teman. Jadi perbedaannya di situ dan sedikit berbeda untuk tendangannya. Kemarin tadi saya coba tidak enak seperti kemarin kalau menurut saya. Jadi lebih enak yang seperti kemarin. Tapi untuk yang kali ini mungkin belum ketemu settingannya, jadi saya masih menyukai corner yang seperti kemarin. Oke, di sini 1-2 Van Buten kepada Forlan, namun berhasil dihalau. Oke, di belakang masih ada Van Buten. Kita bayang-bayangi dengan Sergio. Jangan langsung maju. Nah, ada Van Buten malah terjatuh. Oke, kepada Sergio. Umpan lagi langsung maju. Aduh. Ada N'Golo Kante di tengah, jenderal lapangan tengah. Kedelai hitam yang kita rawat dari sejak kecil, yaitu N'Golo Kante. Untuk lini tengah Jamal Musiala, pemain kreatif. Diego Forlan 1-2 dengan Oke, 1-2 dengan Harry Kane berujung gol yang cukup indah. Gol kedua diciptakan oleh Diego Forlan melalui umpan 1-2 lini depan yang cukup memanjakan. Oke, kita kehilangan bola. Ada Diego Forlan mencuri bola, umpan ke depan. Aduh, nampaknya terlalu cepat mengumpan. Tidak melihat jika Harry Kane dalam posisi offside. Tidak apa-apa, kita cari pulang lagi, teman-teman. Oke, kita masih berusaha mencari bola, merebut bola. Oke, Thibaut Courtois, pemain dengan tinggi yang cukup menjulang, ingin dibobol oleh musuh dengan cara flashing, tapi gagal, teman-teman. Oke, umpan jauh pada Diego Forlan. Gagal nampaknya. Masih ada Granit Xhaka. Oke, kita ada serangan balik dari Cole Palmer. Berhasil digagalkan oleh Granit Xhaka.
Kita saatnya menyerang kembali. Apakah berhasil? Oh my god. Nampaknya babak pertama akan segera selesai dengan skor 2-0. Oke, serangan balik. Aduh. Umpan yang berhasil menembus rongga-rongga pemain tengah dari Ajax Amsterdam. Untuk kali ini umpan-umpannya itu cukup, yang saya lihat itu cukup memanjakan teman-teman. Dari umpan-umpan terobosannya, terus umpan-umpan silangnya itu sedikit berbeda kalau menurut saya. Jadi ada beberapa skrip yang diperbaharui oleh Konami sepertinya. Seperti tadi umpan terobosannya itu bisa menembus dengan cukup mudah. Lalu kita bisa menyleding musuh ketika bolanya masih jauh, teman-teman. Jadi tadi sebelumnya saya pernah coba juga ketika lawan ingin merebut bola kita sliding. Ternyata bisa dan punya saya di kartu kuning karena kejailannya. Karena sebelumnya kan tidak bisa, teman-teman. Jadi tadi saya coba ternyata malah sliding. Jadi ya saya tidak tahu ternyata. Untuk update-annya ada skrip-skrip baru. Dan menurut saya aduh, kebobolan. Pemainnya nampaknya cukup lengah. Menurut saya untuk updatean kali ini cukup banyak perubahan terutama pada sisi grafik atau gameplaynya. Jadi lebih terlihat realistis dari pergerakan pemain, umpan-umpanannya juga tidak seperti tidak umpan-umpan hafalan seperti itu. Jadi lebih enjoy lagi ketika kita bermain eFootball 2026 ini. Karena grafisnya lebih update, lebih nyata lah. Bisa dibilang seperti itu. Ya, kita kembali ke gameplaynya. Kita berusaha merebut bola dan Harry Kane mendapatkan bola. Aduh, Harry Kane kurang fokus nampaknya, minta diganti ini. Ada Amir Muliro yang berhasil intercept. Aduh, hampir saja kita merebut bola dari kontrol yang kurang baik oleh lawan. Lawan bermain 1-2, namun kita dengan formasi ini berhasil menjaga agar aliran bola tidak mudah masuk ke pertahanan kita. Oke, kita ada Murilo, langsung umpan saja ke depan jauh. Berhasil digagalkan. Nah, ini yang saya maksud ini. Bola masih jauh tapi bisa nyeleding, teman-teman. Padahal bola masih cukup jauh tapi kita bisa menyeleding. Mungkin ini salah satu skrip baru updatean kali ini dan menurut saya ini cukup berguna sekali, apalagi ketika kita dalam posisi yang tidak memungkinkan dan itu adalah jalan untuk kita merebut bola. Jadi mungkin itu lebih bagus ketika kita dapat serangan balik, ketika musuh serangan balik dan jalan satu-satunya untuk merebut bola atau menggagalkan serangan itu dengan sliding. Jadi itu sangat berguna sekali. Oke, kita lihat Ronaldo Gaucho menendang telah diumpan nampaknya. Umpan 1-2 oleh pemain musuh berhasil kita gagalkan. Kita buang saja untuk mereset serangan lawan. Jadi kita itu tidak asal buang, jadi ada maksud tertentu, yaitu dengan agar musuhnya itu serangannya itu mereset, jadi reset, jadi ulang dari awal. Jadi musuhnya itu tidak dalam posisi on ketika menyerang. Jadi harus membangun serangan dari awal sehingga musuh akan membutuhkan waktu lebih ketika ingin membawa bola ke gawang kita.
dan posisi pemain kita juga lebih siap dalam bertahan. Oke, menit 90 kita masih unggul dengan skor 2-1. Dan ini ada pertikaian kecil namanya. Sisa waktu 3 menit dan kita tidak sengaja nyeliding musuh dan musuh mendapatkan tendangan bebas. Oh, nampaknya dioper saja. Berhasil kita halau. Apakah ini menjadi serangan balik terakhir kita? Oke, nampaknya ada Kakak. Oke, kepada Freddy. Oh, Freddy. Sedikit gosekan, sedikit flashing dan gol. Gol yang mengunci kemenangan kita dengan skor 3-1. Skor kali ini dicetak oleh Van Buiten. Lalu ada Diego Forlan dan yang terakhir Bang Ferdi. Kita berhasil menang dengan skor 3-1 dan 8 shoot ke gawang. Kita mendominasi pertandingan kali ini dengan melawan rating yang cukup di atas kita. Untuk kali ini cukup sampai di sini saja. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih.